Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala Rasulillah amma ba'd. Alhamdulillah teman-teman, kita kembali lagi di channel Azam Daily. Ya, kita masih membahas tentang Habib Bahar bin Smith ya. Tentang pernyataan beliau yang mengatakan kalau Pak Prabowo itu adalah pengkhianat. Ya, ternyata video yang kami buat pagi tadi itu ya menuai banyak tanggapan dari para netizen. Ya, dan hampir sebagian besar yang komen itu mereka tidak suka dengan perbuatan yang dilakukan oleh Habib Bahar bin Smith kepada pemimpin kita, Pak Prabowo Subianto. Dan sebuah disclaimer penting ya teman-teman, kami membuat video ini bukan berarti kami ini membenci Habib ya, bukan membenci Habib Bahar, enggak, atau membenci keturunan Nabi, itu enggak teman-teman. Tetapi video ini hanya fokus kepada kami ini membahas tentang ucapan beliau ya, Habib Bahar yang mengatakan bahwa Pak Prabowo itu adalah pengkhianat. Ya, jadi kami di sini pribadi tidak terima teman-teman ya. Jadi kami hanya fokus saja mempermasalahkan hal itu. Ya, karena kami tetap melihat dan tetap respect kok ya terhadap kebaikan-kebaikan Habib Bahar yang lain. Ya, kami tidak melupakan hal itu. Nah teman-teman, kalau kita berbicara tentang mengkritik pemimpin, itu adalah sesuatu yang sah-sah saja. Ya, apalagi negeri kita ini berasaskan demokrasi, yang dimana kebebasan berpendapat setiap warga negaranya itu diatur dan dilindungi dalam undang-undang. Namun ya perlu kita pahami nih teman-teman, ya sekalipun seperti itu, ya tetap kita ini harus memperhatikan norma dan etika yang berlaku. Ya, apalagi kita sebagai seorang muslim yang menjunjung tinggi nilai adab dan akhlak. Ya, Nabi kita Muhammad SAW berpesan bahwa ketika kita hendak menasihati umaro atau pemimpin, yaitu seharusnya dilakukan secara empat mata. Ya, bukan secara terang-terangan disampaikan di muka umum. Apalagi kalau nasihat atau kritik itu mengandung unsur caci maki atau kata-kata umpatan lainnya kepada pemimpin kita. Ya, apalagi kalau kita ini merasa diri kita ini seorang ulama, ya seorang dai, penceramah, bahkan habaib, cucu daripada baginda Nabi Muhammad SAW. Ya, hendaknya kita itu lebih berhati-hati dalam mengeluarkan sebuah ucapan ataupun tindakan. Ya, sebab orang akan menilai. Ya, masyarakat akan menilai. Ya, syukur-syukur kalau perbuatan kita itu baik. Tetapi kalau buruk, ya orang-orang akan menganggap kita itu buruk. Ya, memandang sinis kita. Ya, ulama kok ya begitu kasar mulutnya. Ya, cucu Nabi kok begitu perkataannya. Dan lain sebagainya. Ya, kita tidak bisa mempermasalahkan juga mereka yang berkata seperti itu, teman-teman. Ya, sekalipun kita semua ini paham bahwa yang namanya manusia itu tidak ada yang sempurna. Tetapi ya lagi-lagi itulah risikonya, teman-teman. Ya, menyandang status ulama atau habib. Ya, itu adalah amanah dan tanggung jawab yang berat. Ya, gak main-main. Ya, sebab dikit-dikit orang akan menghubung-hubungkan status kita ini dengan perbuatan kita. Jadi kami pribadi sangat menyayangkan ya kalau beliau ini, Habib Bahar bin Smith, sampai mengeluarkan perkataan seperti itu kepada pemimpin kita, Pak Prabowo Subianto. Ya, seorang presiden terpilih yang sah ya, yang baru saja dilantik nih. Ya, baru aja dilantik nih teman-teman ya. Dan ini teman-teman ya, ada lagi sebuah video dari Habib Bahar bin Smith yang lagi-lagi ya buat kita ini geleng-geleng kepala. Nah, mungkin coba kita simak videonya berikut. Saya, Bahar bin Ali bin Smith, berkali-kali saya masuk penjara, saudara-saudara. Berkali-kali Saya masuk penjara? Apakah karena diri saya yang saya bela? Terus? Apakah yang saya bela anak istri saya? Apakah yang saya bela kelompok saya? Apakah yang saya bela saya punya murid-murid? Tidak, saudara-saudara sekalian yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Pertama saya masuk penjara 2 tahun. Kemudian saya keluar. Ketika saya keluar, saudara-saudara, baru 2 hari saya keluar, saya ditahan. Kemudian dibawa ke Nusa Kambangan, saudara-saudara. Kedua tangan saya diborgol. Perut saya diborgol, kaki saya diborgol. Borgol dari tangan nyambung ke perut, dari perut nyambung ke kaki. Baru 2 hari saya bebas. Kenapa saya ditahan? Kenapa saya dipenjara? Karena dalam ceramah saya ketika itu awal-awal pandemi, awal-awal corona, saya berkata, wahai para pejabat, wahai pemerintah, wahai presiden, coba kau lihat, coba kalian lihat, rakyat kalian kurung dalam rumah, tidak kalian beri makan. Apakah kalian ingin menghidupkan rakyat atau mematikan rakyat? Wahai para pemerintah, coba kalian lihat, mal-mal milik asing kalian buka, tetapi warung-warung kecil milik pribumi kalian tutup. Saudara-saudara, saya tanya, siapa yang saya bela? Rakyat atau bukan? Jawab yang keras, rakyat atau bukan? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Siapa yang saya bela? Yang saya bela rakyat, saudara-saudara. Demi bangsa, demi rakyat, jangankan hanya di penjara, nyawa saya, jiwa saya murah harga.
di situ. Tidak, saudara-saudara. Saya bebas, murni dari lapas Gunung Sindur. Belum sampai 1 bulan saya sudah ditahan lagi, saudara-saudara, di Polda Jabar. Bolak-balik. Kenapa? Karena dalam ceramah saya membahas syuhada KM 50, saudara-saudara, yang dibantai. KM 50 yang wafat, yang syahid karena menjaga imam besar kita lah Habib Muhammad Rizik bin Husain bin Syihab. Saya dituduhkan menyebarkan berita bohong, saudara-saudara. Tetapi alhamdulillah di dalam persidangan saya buktikan bahwasanya kami bukanlah yang suka menyebarkan berita bohong. Tidaklah apa yang kami sampaikan kecuali itu adalah kebenaran. Dan alhamdulillah terbukti dalam persidangan bahwasanya saya tidak sama sekali menyampaikan berita bohong, saudara-saudara. Hadirin sekalian, yang saya bela adalah para laskar-laskar, para syuhada yang wafat, yang meninggal dunia. Hadirin sekalian yang dimuliakan oleh Allah, 1 polisi wafat, 1 polisi meninggal dunia, dibunuh, dibantai dengan keji. Udah dibunuh, difitnah lagi. Sama siapa? Sama Sambo, saudara-saudara. Saya tanya, Sambo biadab apa tidak? Biadab apa tidak? Bejat apa tidak? Penjahat apa bukan? Bajingan apa bukan? Anak buahnya yang dibunuh, apalagi yang lain, saudara-saudara. Sesama polisi aja dimakan, apalagi yang bukan polisi. Betul? Betul? Saudara-saudara, 1 polisi wafat, 1 polisi meninggal dunia, seluruh Indonesia geger. Betul? Betul? Nah, itu 1 polisi yang wafat, maka bagaimana dengan 6 laskar, saudara-saudara? Apakah mereka bukan bangsa Indonesia? Apakah mereka bukan rakyat? Apakah mereka bukan anak-anak bangsa? 1 polisi wafat, Sambonya ditahan, Sambonya ditangkap. Dari presiden sampai Kapolri, semua angkat bicara, semua turun tangan. Kenapa 6 laskar yang wafat semuanya diam, semuanya bungkam, saudara-saudara? Saya tanya, adil apa tidak? Adil apa tidak? Adil apa tidak? Ketidakadilan, lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Lawan apa biarkan? Oleh karenanya, saudara-saudara, Bahar bin Smith tidak akan pernah capek. Tidak ada kata capek, tidak ada kata kapok, tidak ada kata lelah di dalam memperjuangkan keadilan, di dalam menyampaikan kebenaran, saudara-saudara. Jasa saya, raga saya bisa para pengkhianat bangsa penjarakan. Jasad saya sampaikan, hei kalian bisa memenjarakan jasad saya, kalian bisa memborgol tangan saya, perut saya, kaki saya, kalian bisa memenjarakan mata saya daripada melihat dunia luar. Tetapi demi Allah, suara kebenaran yang saya sampaikan tidak akan pernah bisa kalian penjarakan. Oleh karena saya tanya semua masyarakat yang hadir di sini, semua yang hadir di sini siap berjuang, siap sampaikan kebenaran, siap perjuangkan keadilan, siap lawan kezaliman, siap lawan para pengkhianat bangsa. Jangan pernah takut, saudara-saudara. Di sini ngomong siap. Ntar ditahan polisi keok. Banyak orang sekarang ini beraninya lagi banyak orang doang. Setelah kita mendengar video tadi ya, rupanya mungkin sudah seperti itu gaya ceramah beliau. Ya, nada tinggi, bentak-bentak, kalimat-kalimat yang kami rasa tidak pantas ya untuk diucapkan. Seakan-akan hal seperti itu sudah menjadi hal yang biasa yang beliau ucapkan di tiap-tiap mimbar ceramahnya. Tetapi teman-teman, di satu sisi yang lain, kita harus akui nih ya bahwa beliau ini orang yang bisa kita bilang gak ada kapoknya nih. Ya, karena setelah berkali-kali dipenjara karena lisan dan perbuatan yang dia lakukan itu, ya yang dia katakan itu sebagai bentuk membela rakyat, ya menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar, ya beliau masih bisa istiqomah sampai detik ini. Ya, tetapi di sisi yang lain, ya tetap juga kita tidak boleh benarkan dengan ceramah modelan seperti itu. Ya bentak-bentak, nada-nada kasar, bahkan sampai mengatakan pemimpin kita, Pak Prabowo itu pengkhianat di depan umum, di khalayak ramai. Ya itu adalah sesuatu yang salah. Tidak tepat, teman-teman. Ya, untuk sekelas seorang pendakwah, diucapkan oleh sekelas seorang pendakwah. Apalagi orang itu kita panggil sebagai Habib, ya cucu Nabi Muhammad SAW. Coba teman-teman, kalau kita melihat para asatidz salafi itu, ya nggak ada satupun dari mereka itu yang mengkritik pemerintah secara terang-terangan. Nggak ada. Apalagi sampai mengucapkan kata-kata kasar. Ya, meskipun pemerintah itu terang-terangan zolim, ya meskipun mereka zolim, tetapi tetap nggak boleh mengkritik pemerintah terang-terangan. Nabi Muhammad SAW sejak beliau masih hidup, ya beliau itu sudah memberikan nasihat kepada para sahabatnya. Ya kata Nabi Muhammad SAW,
nanti setelah aku akan ada seorang pemimpin yang tidak mendapatkan petunjukku. Ya, tidak mendapatkan petunjuk dari syariat Islam. Ya, dan tidak pula melaksanakan sunnahku. Nanti akan ada di tengah-tengah kalian orang-orang yang hatinya itu hati setan. Namun jasadnya adalah jasad manusia. Kemudian para sahabat bertanya, "Wahai Rasulullah, apa yang harus kami lakukan apabila kami menemui zaman yang seperti itu?" Maka Nabi Muhammad SAW mengatakan, "Dengarlah dan taatlah kepada pemimpinmu. Ya walaupun mereka menyiksa punggungmu dan mengambil hartamu, tetaplah mendengar dan taat kepada mereka." Coba, ya seandainya ada pemimpin yang sampai memukul rakyatnya, mengambil harta rakyatnya, Nabi Muhammad SAW memerintahkan untuk mendengar dan taat kepada mereka. Ya apalagi sekedar ijtihad pemerintah demi kemaslahatan rakyatnya. Seperti misal ya masalah COVID kemarin teman-teman. Ada yang namanya pembatasan sosial berskala besar. Ya, dan apalah istilahnya yang lain itu ya. Itu kan demi kemaslahatan rakyatnya. Pemerintah nggak sampai merampas harta rakyatnya. Ya, nggak memukul rakyatnya. Maka itu belum lagi seperti yang dikabarkan oleh Nabi Muhammad SAW. Dan lebih pantas ya kita ini taat kepada pemerintah. Kecuali pemerintah tersebut ya sudah terang-terangan mengajak kita untuk memaksiati Allah Subhanahu wa taala, untuk bermaksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka barulah kita ini tidak boleh taat kepada pemerintah. Tetapi selagi ijtihad pemerintah untuk kemaslahatan rakyatnya, ya, maka kita wajib taat kepada pemerintah. Jadi sekali lagi ya, perbuatan mencaci maki pemerintah secara terang-terangan, ya bahkan mendoakan pemerintah dengan keburukan, itu adalah sesuatu yang salah, ya tidak dibenarkan dalam agama kita teman-teman. Dan kalau kita melihat Habib Bahar ini, itu jelas ya, beliau ini mencaci maki pemerintah. Ya walaupun itu sebuah bentuk tanggapan atau kesan pribadi beliau, tetapi beliau utarakan di depan publik, di hadapan para jamaahnya, ya dengan menyebutkan Pak Prabowo itu pengkhianat. Pak Presiden baru dilantik disebut pengkhianat. Ya, itu adalah sesuatu yang tetap tidak bisa dibenarkan teman-teman. Manhaj Ahlus Sunnah wal Jamaah tidak mengajarkan hal yang seperti itu. Ya meskipun di negara kita ini, sekali lagi ya, itu boleh mengkritik pemerintah di muka umum. Dijamin oleh undang-undang. Tetapi tetap ya dengan cara yang sopan seharusnya. Dan hal ini pun ya sebenarnya sudah disinggung oleh Pak Prabowo di dalam pidatonya beberapa waktu yang lalu ya. Dan coba kita simak videonya kembali ya karena sebagai pengingat untuk kita semua. Ada segelintir orang yang punya budaya caci maki, jelek-jelekin, cari masalah, ya kan? Padahal saya percaya mereka ini mungkin sudah ditutup hatinya, ditutup matanya. Saya tidak paham mereka itu. Ya. Kesulitan, kekurangan kita akui, kita atasi bersama. Koreksi, kita koreksi. Tapi bangsa yang besar janganlah mempunyai adat, mempunyai kebiasaan caci maki antara kawan, caci maki dengan pemimpin, caci maki itu saya kira tidak baik. Itu bukan ajaran agama kita, itu bukan ajaran agama-agama lain pun. Rakyat kita tidak suka mereka-mereka yang bicaranya kasar, ya. Pribadi kita bukan pribadi seperti itu. Jangan bawa budaya-budaya dari mana. Bangsa Indonesia adalah bangsa yang penuh sopan santun. Di sini Pak Presiden Prabowo sudah menjelaskan teman-teman ya, kalau ada kesulitan kita atasi bersama. Kalau ada kesalahan kita benahi bersama. Ya boleh mengkritik, tetapi nggak boleh caci maki. Kritiklah dengan sopan, kritiklah dengan adab yang baik, bukan justru dengan caci maki. Ya karena suka ataupun tidak suka itu adalah hal yang wajar. Sejalan ataupun tidak sependapat dengan seseorang, itu juga merupakan sesuatu yang wajar, lumrah, ya terjadi di kehidupan dunia ini. Tetapi jangan kemudian karena hal itu semua sehingga kita ini berbuat sesuatu yang justru merendahkan diri kita sendiri. Perkataan caci maki, sumpah serapa dan lain sebagainya yang kita ucapkan itu pada hakikatnya ya kita sedang menjelaskan kepada orang lain tentang kualitas diri kita sendiri. Dan lagi-lagi teman-teman ya, satu hal yang mesti kita ini semua perlu pahami. Ya mengurus negara ini itu nggak mudah. Ya mengurus negara ini itu tidak seperti mengurus rumah tangga. Yang ngurus satu keluarga gitu. Itu enggak. Ini mengurus seluruh rakyat Indonesia, satu negara. Jadi ini bukan perkara yang mudah ya. Mengurus oknum Alawi saja yang gemar cerita khurafat, yang membodohi umat. Ya. Robito Alawiyah itu ya sampai sekarang bisa kita katakan nggak becus teman-teman.
Ya coba, berapa banyak para oknum Ba'alawi mengatakan bahwa satu Habib yang bodoh katanya itu lebih utama daripada 70 kiai yang alim. Ya nggak apa-apa, bodoh, ahli maksiat nggak apa-apa. Yang penting cinta Habib, maka dia selamat dunia akhirat. Coba, oknum yang berkata seperti ini, itu masih bisa mendawir ke sana kemari sampai detik ini loh. Ya, yang disebut Habib itu harusnya adalah orang yang sudah berilmu, yang sudah akhlaknya itu baik, adabnya baik. Kalau yang belum adabnya baik, ya belum berilmu, ya nggak disebut Habib. Ya nggak disebut Habib. Ya, mudah-mudahan video ini dapat memberi kita ini sebuah edukasi ya. Bahwa lagi-lagi teman-teman, penting ya. Janganlah kebencian kita ini kepada seseorang membuat kita ini menutup mata dari seluruh kebaikan yang telah ia lakukan selama ini. Ya, ada sebuah pepatah nih teman-teman. Ada sebuah filosofis Jawa yang kurang lebih bunyinya seperti ini. Ya, mendem jero mikul duor. Ya, kita ketemu di video selanjutnya insya Allah. Sampai ketemu di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu fikum.